Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini, tanggal 11 Oktober tahun 2024, kita bisa bersilaturahmi melalui media Zoom dalam rangka untuk tolabul ilmi ya, terkait dengan literasi logam mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana sama-sama kita ketahui, logam mulia ini adalah currency atau mata uang yang berlaku sejak zaman Rasulullah dan mempunyai nilai yang relatif stabil ya. Sementara yang kita gunakan sehari-hari uang rupiah kita termasuk apapun itu uang rupiah, dolar, yen dan seterusnya itu rata-rata mata uang yang tidak stabil ya, tetap ada pergerakannya turun naik. Sedangkan kalau kita perlu belajar bagaimana sih sebenarnya kita berinvestasi dengan cara yang baik melalui investasi logam mulia ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini Gakopsa mengadakan acara Gakopsa Talk yang topiknya tentang literasi logam mulia. Alhamdulillah telah hadir pada pagi hari ini sahabat-sahabat kita, Bapak Hamdan Mutakin dan teman-teman dari Koperasi Goni Indonesia, koperasi yang mendedikasikan operasionalnya untuk pengembangan produk-produk terkait dengan logam mulia. Nanti kita akan bisa berinteraksi dengan Pak Hamdan dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya juga merangkap mewakili jajaran pengurus yang kebetulan berhalangan untuk bisa bergabung karena mungkin sedang ada kegiatan di luar area Indonesia ya, jadi harus diwakili dulu. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah telah hadir ada anggota Gakopsa maupun mitra Gakopsa, ada Pak Udin dari BMT Itkon, ada dari Mitra Sartika Asih. Kalau Ibu Dita ini dari koperasi mana ya, Bu? Saya dari Koperasi Gani, Pak. Wah, alhamdulillah Ibu dari koperasi Ganinya ya. Iya. Ibu Dita. Lalu ada Pak Gorbi juga dari selain Pak itu tadi terus Pak dari Khairu Ummah Bogor, William Bogor. Pada Pak Ahmad Sobari dari Bahtera. Bahtera ini di eh, Koperasi Karyawan di Rumah Sakit Immanuel ya. Kemudian ada Tabirul Ummah Bogor. Sedang juga ada Bapak Ohan, Kopkar Praja ya. Insya Allah nanti akan bergabung juga teman-teman kita yang lain, nanti mungkin menyusul. Dan Alhamdulillah pagi ini sudah hadir juga selain tadi Pak Hamdan, Bu Dita, juga ada Pak Gorbi ya, yang akan menjadi narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya waktu sampai jam 10.30. Nanti kita akan bagi sesi ini untuk mungkin setengah jam atau 45 menit. Mangga disilakan Pak Gorbi untuk menyampaikan. Pak Gorbi ya akan mewakili dari PT itu Gani ya. Dan Ya, nanti insya mungkin Allah, Pak. teman-teman yang lain bisa berinteraksi tanya jawab setelah sesi pemaparan materi disampaikan. Mangga selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gorbi untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Gorbi. Oke, atur nuhun, terima kasih Pak Lutfi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah di Cimahi cerah, Pak. Bandung cerah. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah ya, kemarin hujan terus. Oke, langsung aja ya, mungkin barangkali kita mau izin share screen, Pak ya. Mangga, mangga, mangga. Jadi
Oke, sebelumnya mohon izin menyampaikan Bapak Ibu semua mengenai company profile dari Koperasi Gani Mandiri Indonesia. Salah satu moto atau tagline kami yang sederhana sekali ya, membangun masa depan yang lebih cerah. Jadi kan Koperasi Konsumen Gani Mandiri Indonesia ini berkantor pusat di Cimahi, Pak ya, di Town Place, Jalan Sentra Raya Baros, nggak jauh dari pintu tol gerbang tol Baros. Berikut ada nomor kontak kami, Instagram dan website kami. Itu. Ada beberapa juga ini mengenai legalitas Gani yang sudah kami kantongi ya untuk menjalankan bisnis bisnis di Gani ini. Salah satunya ada SK, ada pengesahan akta, kemudian ada beberapa perubahan juga, perubahan eh, kementerian dan juga ada beberapa pengesahan lainnya ya di sini Bapak Ibu. Gani juga selain merupakan koperasi konsumen, kami pun memiliki legalitas unit usaha simpan pinjam syariah dan juga kami merangkap sebagai UPZ dari Basnas Jawa Barat. Oke, kita langsung saja ya. Jadi Bapak dan Ibu, mengenai pemaparan literasi logam mulia ini, sebelumnya mohon izin menyampaikan ada beberapa poin yang saya ambil dari beberapa buku yang saya baca. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa buku yang kami ekstrak untuk menghasilkan beberapa intisari dari dasar literasi atau ilmu mengenai logam mulia ini, Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah winner take all, kemudian kertas atau emas, dan the psychology of money. Seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi ya, gitu kan, uang gitu kan, di sini ada kertas atau emas gitu kan. Apakah emas ini sebuah currency atau seperti apa gitu. Jadi dari ketiga buku ini, Bapak dan Ibu, menghasilkan sebuah pertanyaan, melahirkan sebuah pertanyaan mendasar. Apa sih keinginan terbesar manusia ketika hidup? Nah, mungkin ketika saya ketika kami berkeliling Pak di Indonesia ini, kami mempertanyakan hal yang serupa sama banyak orang ya. Apakah sih keinginan terbesar manusia ketika hidup gitu? Jawabannya sangat beragam sekali. Mulai dari saya ingin masuk surga, saya ingin manusia itu pasti ingin kaya, manusia ingin awet muda gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, di dalam salah satu buku yang saya baca tersebut melahirkan sebuah jawaban yang paling mendasar. Jadi dari awal mula peradaban hingga hari ini, keinginan dasar manusia itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama ada panjang umur, yang kedua ada kaya raya. Atau di sini di buku tersebut disebut bahwa panjang umur itu eliksir dan kaya raya itu alkemi. Seperti itu. Dari awal peradaban hingga hari ini, manusia itu berlomba-lomba pada dasarnya untuk mengejar dua hal ini ketika dia hidup di dunia gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan mendasar ketika kita mengatakan kaya itu apa sih sebetulnya gitu kan? Apa sih sebetulnya yang kita inginkan? Apa sih sebetulnya yang manusia butuhkan? Kita itu maunya kaya atau makmur, rich atau prosper di sini ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin ada yang lebih memilih kaya, ada yang lebih memilih makmur, tapi 90% yang saya tanya itu jawabnya pingin makmur. Tapi pertanyaannya sebetulnya apa sih sebetulnya kaya itu dan apa sih sebetulnya prosper itu atau makmur itu gitu. Dan memang hampir hampir tidak ada yang bisa menjawab dengan tepat dengan pasti gitu. Jawaban yang paling mendekati yang saya dengar dengar dari para audiens itu adalah bahwa kalau kalau kaya belum tentu makmur. Tapi kalau makmur sudah pasti kaya seperti itu. Nah, memang memang seperti itu bahwa kalau orang yang sudah kaya belum tentu dia makmur. Kalau orang yang sudah makmur sudah bisa dipastikan dia kaya seperti itu. Namun perbedaan yang paling mencolok dari keduanya sebetulnya adalah ketika kaya itu adalah ditampakkan, sedangkan makmur itu tidak ditampakkan. Seperti itu perbedaannya Bapak dan Ibu ya. Jadi dari buku-buku tersebut menghasilkan sebuah pernyataan bahwa atau kesimpulan bahwa
kaya itu adalah sesuatu yang ditampakkan, kelihatan. Sedangkan makmur itu nggak kelihatan. Katanya itu. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan lagi. Ini nih, ini tadi nyambungnya sama opening dari Pak Lutfi bahwa mata uang ini yang kita pakai selama ini, uang yang selama ini kita pakai, yang kita tabung di rekening, yang kita simpan di dompet, itu sebetulnya uang atau mata uang kelebihan. Nah, sebetulnya uang yang kita pakai sehari-hari itu rupiah, terutama yang kita pakai di Indonesia ya, itu uang atau mata uang, paling Ibu. Berbagai jawaban ketika saya bertanyakan ini ya, ada yang bilang uang, mata uang gitu. Nah, lebih tepatnya sebetulnya apa sih uang yang selama ini kita simpan gitu. Kita coba sedikit mundur, kita kembalikan ke fungsi uang tadi. Jadi menurut William S. Jevons, penulis Money and the Mechanism of Exchange pada tahun 1875, ada 4 syarat sesuatu itu bisa dikatakan sebagai uang. Yang pertama sebagai medium pembayaran. Apakah uang yang selama ini kita pakai, yang kita tabung, yang kita simpan, itu bisa digunakan sebagai medium pembayaran, rupiah itu. Bisa ya Bapak Ibu ya, kita bisa bawa rupiahnya keluar jajan seblak itu bisa gitu. Artinya rupiah layak sebagai medium pembayaran. Yang kedua sebagai pengukur nilai nih, bisa nggak rupiah sebagai pengukur nilai? Bisa gitu kan, kita tadi jajan seblak, berapa nih nilainya 10.000 gitu kan. Nah, rupiah itu bisa digunakan sebagai pengukur nilai, ada angkanya gitu. Kemudian yang ketiga, bisakah sebagai penyimpanan nilai? Bisakah kita memiliki sebuah nilai, kemudian kita simpan dalam bentuk rupiah? Pada dasarnya bisa, rupiah itu menyimpan nilai. Hanya saja nilainya apakah naik atau turun. Ini tergantung dengan sistem ekonomi yang dijalankan di negara yang menggunakan rupiahnya, yang menggunakan mata uang tertentunya gitu. Nah, menyambung dari situ, apakah bisa rupiah digunakan sebagai standar pembayaran tunda? Ini, apakah bisa uang yang selama ini kita pakai, kita tabung, digunakan sebagai standar pembayaran tunda? Sebagai contoh, deskripsinya mungkin seperti ini. Misal, Pak Hamdan, saya boleh pinjam uang nggak Pak Hamdan 100 juta? Tapi saya bayar 20 tahun lagi. Sama bayar saya 100 juta lagi 20 tahun kemudian, boleh nggak? Gitu. Mungkin Pak Hamdan ya nggak mau gitu kan. Biarpun uang dingin ya tetap aja gitu kan. Karena apa ya? Karena kita sama memahami ya bahwa 20 tahun lagi 100 juta itu mungkin kerasanya kayak 10 juta hari ini mungkin ya gitu. Nggak akan kerasa apa-apa gitu. Makanya rupiah atau mata uang yang umum digunakan di dunia hari ini memang sudah gagal memenuhi persyaratan sebagai standar pembayaran tunda gitu. Sehingga ketika salah satu dari 4 fungsi mata uang ini sudah tidak bisa dikenakan, maka sebetulnya kelayakan mata uang disebut sebagai uang ya patut dipertanyakan Bapak dan Ibu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, rupiah yang kita pakai itu yang kita punya, yang kita miliki, yang kita tabung, yang kita simpan itu uang atau mata uang. Seperti itu. Kalau kita melihat atau merujuk kepada pernyataan yang sebelumnya bahwa rupiah telah gagal memenuhi syarat standar pembayaran tunda, maka sepakat audiens biasanya menjawab bahwa rupiah itu adalah mata uang. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu di sini barangkali ada yang tidak setuju, silakan. Barangkali. Hmm. Nah, apabila rupiah yang kita pakai itu hanya sebagai mata uang, Bapak dan Ibu, terus apa dong yang lebih layak disebut sebagai uang gitu. Nah, betul sekali tadi ketika di awal Pak Lutfi mengatakan bahwa emas telah dijadikan uang atau mata uang sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini. Betul karena emas lebih sustain ya, emas lebih tahan terhadap apa? Terhadap gempuran sistem ekonomi yang memang hari ini boleh dibilang tidak baik-baik saja ya Bapak dan Ibu. Itu. Nah, ada sebuah fakta menarik, memang ini umum sekali, ini standar sekali
atau basic sekali biasa disebutkan dalam literasi mengenai emas melawan mata uang. Ini biasanya diperlihatkan seperti ini, bahwa harga emas itu memiliki kecenderungan yang naik ya. Di 5 tahun terakhir saja harga emas itu naik di rata-rata 14,6%. Sedangkan nilai rupiah itu terus turun. Rata-ratanya itu di 5 tahun terakhir kena inflasi 2,92%, itu lumayan ya. Jadi terjadi sebuah perbandingan terbalik di mana emas naik 14,6% setiap tahun, sedangkan rupiah turun 2,92% setiap tahunnya gitu. Nah, dari fakta dasar ini saja bahwa kita sudah bisa menilai bahwa lebih baik di emas gitu kan daripada kita di mata uang untuk beberapa tujuan tertentu gitu. Jadi kalau kata ada teman saya itu bilang bahwa Mas katanya, emas itu, waduh emas kok ribetnya, Kang, emas se eh, Kang gini bilang, Kang, rupiah secukupnya, emas selebihnya katanya gitu. Jadi oh iya siap. Jadi beliau salah satu orang yang salah satu praktisi emas ya, teman saya ada di Jawa Timur gitu. Kemudian ketika kita berbicara mengenai emas, sebelumnya kita akan coba kenalan dulu ya. Pada dasarnya emas itu ada dua, Bapak dan Ibu. Yang umum ya, sebetulnya ada beberapa format emas lagi, cuman yang umum aja hari ini di pasaran itu ada dua. Yang pertama ada perhiasan emas, yang kedua ada logam mulia batangan. Nah, ini bedanya apa nih gitu kan mengenai perhiasan emas dan logam mulia batangan. Kalau kita balik ke tadi ya, cerita di awal bahwa kaya itu ditampakkan sedangkan makmur itu tidak ditampakkan. Ya, ini bisa kelihatan dari medium apa yang digunakan gitu kan. Bukan tidak boleh membeli perhiasan emas gitu kan. Cuman kita coba dirunut. Jadi kami di Gani itu sudah memiliki experience selama 13 tahun di dunia emas dan logam mulia ini. Jadi perhiasan emas ini memang bukan emas yang dengan kadar tertinggi, dengan kadar terbaik ya. Seperti kita tahu ada namanya karatase ya. Biasanya ada 11, 12, 13, paling top di 17 karat gitu. Karena di atas itu lembek nanti perhiasannya gitu kan. Sehingga untuk medium penyimpanan nilai atau investasi perhiasan emas ini agak sedikit underperform lah dibandingkan dengan lawannya yaitu logam mulia batangan seperti itu. Jadi kalau eh, yang ditampakkan itu seperti ini Pak. Jadi ketika seseorang membeli logam mulia itu kan biasanya disimpan aja kan, disimpan untuk dirinya sendiri lah, nggak dibilang-bilang gitu, nggak bilang-bilang ke tetangganya bahwa saya nyimpen emas segini gitu kan, biasanya enggak gitu. Nah, sedangkan logam mulia batangan, kalau di sini kita memperlihatkan antam ya, bahwa dengan kadar kemurnian tertinggi yang ada di dunia ya, hari ini insya Allah ada di antam gitu. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih jika kita hadapkan uang melawan emas ketika kita memang ingin merubah kebiasaan atau mindset, karena emas logam mulia ini bukan perhiasan tapi lebih ke gaya hidup Bapak dan Ibu ya. Jadi apa sih yang membedakan di antara keduanya? Apa sih yang saling menguntungkan di antara keduanya gitu kan? Ini coba kita akan bahas sedikit sama Bapak dan Ibu. Jadi pada dasarnya semua pasti tahu ketika uang itu terdampak inflasi, maka emas itu memiliki nilai intrinsik yang mana nilainya akan terus naik, akan terus tumbuh seiring dengan berjalannya waktu gitu kan, berbanding terbalik dengan uang yang setiap tahun, setiap seiring berjalannya waktu mengalami penurunan terus itu nilainya. Dulu mungkin pada zaman saya masih kecil, saya sekolah bekal 1.000 udah bisa naik angkot pulang pergi, udah bisa jajan gitu. Sekarang anak saya bekal 10.000 masih minta nambah gitu kan. Berarti kan ada terjadi eh, dampak inflasi ini sangat-sangat berasa gitu. Kemudian bagaimana penggunaan emas nih? Setelah kita eh, istilahnya memiliki emas, menyimpan emas, mempunyai emas, pakainya gimana sih gitu kan? Pada dasarnya juga emas itu ada 3 fungsi pada dasarnya sekali ya. Yang pertama untuk medium tabungan eh, atau instrumen tabungan, yang kedua sebagai instrumen investasi, dan yang ketiga sebagai instrumen diversifikasi aset. Ya seperti apa, Bapak dan Ibu? Jadi emas itu bisa dibeli, dimiliki, kemudian hanya disimpan sebagai medium tabungan gitu kan.
yang mana akan lebih menguntungkan kita untuk jangka waktu yang lebih panjang pasti akan lebih menguntungkan karena emas itu sahabat waktu ya, semakin lama disimpan maka akan semakin berasa manfaatnya gitu. Kemudian sebagai medium investasi gitu kan, dimana ketika eh, Bapak dan Ibu memiliki kelebihan uang untuk diinvestasikan, maka emas itu menjanjikan, sangat menjanjikan sekali gitu. Kami di sini setelah sudah menjalani investasi emas selama lebih dari 13 tahun dan memang sangat berasa manfaat dan impact-nya gitu. Katanya sebagai diversifikasi aset. Ini sebagai istilahnya pencabangan atau penyebar luasan dari aset yang dimiliki lah. Contoh, misal Bapak dan Ibu secara pribadi atau mungkin koperasinya ini memiliki aset katakan 1 miliar misalkan. Kemudian 500 jutanya ini tidak ada rencana untuk dibelanjakan apa gitu kan apapun ya maka bisa dipindahkan ke emas ini sebagai diversifikasi aset atau diversifikasi portofolio di kemudian hari gitu. Emas ini sangat cocok sekali karena banyak juga Bapak dan Ibu perusahaan-perusahaan besar gitu di luar sana yang melakukan diversifikasi aset kepada emas bahkan beli ke kami pun sempat gitu beberapa perusahaan itu melanggan setiap bulan beli beli gitu sebagai istilahnya underlying aset bisnisnya gitu. Jadi luar biasa ya, ada 3 manfaat dasar yang memang bisa dimanfaatkan oleh pribadi bahkan untuk perusahaan tidak terlepas dari koperasi yaitu sebagai tadi investasi, tabungan dan diversifikasi aset. Seperti itu. Kemudian bagaimana nih jika menggunakan emas? Setelah kita tahu emas itu bisa digunakan sebagai medium-medium tadi gitu. Jadi kita coba contoh dengan hitungan sederhana kenaikan biaya haji nih. Pada tahun 90 biaya haji itu di 5,5 juta, sedangkan pada tahun 2024 sudah 60 juta nih, membengkak. Jadi kita semua tahu ya, setiap tahun biaya haji, biaya umroh tuh naik terus. Kalau untuk biaya haji kurang lebih di 5 jutaan ya, kenaikan setiap tahun itu. 5 gitu. Nah, nggak kerasa nih lumayan. Makin sini makin mahal gitu kan, kalau menggunakan rupiah. Tapi Bapak dan Ibu kalau menggunakan emas, seperti ini kebutuhannya. Terus turun nih, menarik. Di mana pada tahun 90 itu kita membutuhkan 220 gram emas untuk berangkat haji. Sedangkan pada tahun 2024 cukup 42,8 gram saja. Lebih sedikit ya, makin lama makin turun kebutuhan dengan emas itu. Karena nilai emas yang terus naik tadi dan nilai rupiah yang terus turun gitu. Maka kebutuhannya jelas akan berbanding terbalik gitu kan. Kalau kita komparasikan, kita head to head kan langsung ya seperti ini gitu. Sudah kelihatan sekali bahwa terjadi ketimpangan ya kebutuhan di mana kalau pakai uang itu terus naik nilainya sedangkan pakai emas terus turun kebutuhannya gitu. Nah, ada ini nih video. Hmm. Suaranya Pak, Nggak keluar ya suaranya ya. ya ya, video ya. Siap siap. Oke apa apa ya. Jadi tadi ada video kami dapatkan dari guru besar ya Ustadz Adi Hidayat itu menyebutkan bahwa menabung kalau mau berangkat haji kalau mau umroh menabung di emas. Jadi Pak Ustadz bilang demi Allah Pak Ustadz katakan bahwa akan lebih baik, akan lebih cepat gitu kan. Karena yang tadinya mungkin kita nabung 20-30 tahun dengan emas mungkin bisa 10 tahun sudah WNH plus. Dan itu betul sekali. Jadi kita coba head to head kan. Jika untuk urusan biaya haji, misalkan kita planning untuk berangkat di tahun 2034, maka kita akan menabung selama 10 tahun ke depan nih. Dengan uang, kita akan membutuhkan waktu 10 tahun mencapai target tersebut. Sedangkan dengan emas, ini hanya membutuhkan waktu 6 tahun saja gitu kan. Ada kalkulasi dasar gitu, di mana kita bisa memproyeksikan kalau dengan emas itu berapa sih eh, biaya apa uang yang perlu kita keluarkan, kemudian berapa lama sih waktu yang kita butuhkan gitu kan.
Jadi ada setelah kita mengetahui dengan emas itu lebih baik karena emas itu lebih bisa menjawab apa yang kita butuhkan hari ini terkait kebutuhan atau kegiatan finansial. Nah, Gani pun telah menjalankan sebuah bisnis model yang memang menjawab kebutuhan dan tentunya pasti menguntungkan karena secara garis besar, secara dasar, kami merangkum bahwa bisnis model yang kami buat itu harus bisa menjawab kebutuhan dan menguntungkan. Karena sudah banyak sekali model bisnis di koperasi ini yang ingin coba dikonekkan dengan emas gitu, dan kami hanya merangkum dua hal saja dan dua format bisnis model. Yang pertama, emas itu sangat cocok dalam format tabungan dan format pembiayaan. Itu bisa digunakan untuk apa sih? Misalkan dengan emas itu tabungan APBN bisa buat apa? Bisa buat apapun untuk tujuan ibadah. Tadi misalkan haji dan umroh, untuk investasi juga bisa, untuk biaya pendidikan bisa, untuk permodalan usaha ke depan para anggota itu bisa juga, untuk kegiatan konsumtif. Misalkan saya pengen ganti motor nih, bisa kan pembiayaan menggunakan medium emas itu juga bisa, atau bahkan hanya untuk kepemilikan gitu. Itu pun bisa untuk kita hanya pengen nyimpan aja nih gitu dimiliki, itu pun nggak masalah. Jadi selama 13 tahun kami pun menjadi saksi bahwa dengan bisnis menggunakan emas, menggunakan logam mulia itu menjanjikan ini tiga hal. Sesuatu itu jadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, bahkan even lebih murah gitu. Bener nggak nih? Benar gitu kan. Ini ada beberapa simulasi yang kami coba rangkum. Seandainya misal kita itu memiliki planning untuk sebuah urusan, katakanlah saya pengen umroh sekaligus liburan nanti, uangnya butuh 42 juta rupiah. Kalau kita konversikan ke emas itu kurang lebih di harga hari ini di 30 gram, kurang lebih ya di hari ini di 30 gram emas gitu. Ini saya pengen 1 tahun ke depan saya sudah memiliki 42 juta rupiah, atau setara dengan 30 gram emas tadi ya. Saya masa tabungan saya adalah selama 1 tahun. Maka sebesar inilah cicilan atau tabungan yang harus saya buat. Kalau misalkan saya mau nyicil atau mau nabung ya seginilah kebutuhan saya tiap bulan. Kalau dalam rupiah itu flat di 3,5 juta rupiah, maka dalam waktu 1 tahun akan menghasilkan 42 juta. Dan di emas pun flat di 2,5 gram per bulan. Maka 1 tahun kemudian 12 bulan dari hari ini saya akan punya 30 gram gitu. Namun kalau kita berbicara nilai akhir akan seperti ini Bapak dan Ibu. Di mana nilai akhir kita, katakanlah saya sudah mencapai 42 juta rupiah di tahun depan. Tapi nilainya sudah tidak akan 42 juta karena kan ada inflasi tadi ya. Rata-rata inflasi kita katakanlah di 34%, maka kita akan memiliki nilai akhir dari tabungan yang kita simpan itu sebanyak 40,32 juta rupiah saja. Lumayan nih, hilang 1,7 jutaan gitu kan. Karena ya penggerusan nilai tadi. Sedangkan jika di emas, 1 tahun kemudian 30 gram yang tadinya hari ini nilainya 42 juta itu naik jadi 45,336 juta gitu kan. Terjadi peningkatan sebesar 3,3 juta gitu. Hanya dalam waktu 1 tahun saja. Dan terjadi percepatan selama 1 bulan. Artinya saya hanya perlu nabung selama 11 bulan. Tidak perlu 12 bulan, maka saya sudah bisa memiliki 42 juta rupiah gitu kan. Yang mana percepatan inilah yang tadi dijanjikan oleh Mas Mas ya. Ada lebih baik, lebih cepat gitu kan, lebih murah dan lebih mudah gitu dengan Mas itu. Berikut tabelnya, Bapak dan Ibu, perhitungan dasar, perhitungan sederhana yang saya buat, dan memang ini eh, bisa dijalankan ya perhitungan ini gitu. Jadi simulasi tadi bahwa kita ingin punya 42 juta rupiah atau 30 gram emas di 12 bulan ke depan gitu kan. Ini adalah tabel kalau kita misal beli emas setiap bulan sebanyak 2,5 gram. Nah, 2,5 gram ini kalau kita konversikan ke rupiah kurang lebih segini lah ya nilainya gitu kan. Dengan kenaikan rata-rata tadi 14%, kita coba masukkan ke 12% deh biar gampang hitungnya. Yang mana sebulan 1% kenaikannya. Nah, maka tiap bulan itu seperti ini. Bulan pertama saya ngeluarin 3,5 juta buat beli 2,5 gram. Bulan depannya naik 3,5 juta, lebih 35.000 dan seterusnya. Hingga bulan ke-12 itu hampir 4 juta saya beli 2,5 gram emas, gitu kan.
Oh, jadi lebih mahal nih Kang di ujung. Ya, betul gitu. Karena emas itu kan seiring berjalannya waktu memiliki kecenderungan untuk naik. Biarpun di perjalanannya terjadi volatilitas di mana harga itu kadang koreksi dulu, turun dulu gitu. Tapi harga emas itu perlahan tapi pasti naik terus gitu kan. Kita jarang juga ya dengar emas turun gitu kan. Kalaupun turun ya tunggu 2-3 hari biasanya naik lagi gitu. Nah, seperti ini perhitungannya. Dengan kita menabung selama 12 bulan ini, kita nabung emas nih. Kita mengeluarkan secara total itu uang sebesar 44.388.000 sekian gitu ya. Oh, lebih mahal ya dari 40 juta ya gitu karena kan nilainya lebih naik tadi gitu kan. Emas itu semakin naik, maka uang yang kita butuhkan ya akan lebih besar juga untuk total tabungan. Tapi nilai akhir tabungannya itu sudah meningkat jadi 47.040.000 gitu kan. Dari uang yang kita keluarkan sebesar 44 juta di akhir masa tabungan selama di bulan ke-12 itu, maka nilai tabungan sudah bukan 44 juta sesuai dengan nilai yang kita keluarkan, tapi sudah naik jadi 47 juta. Nah, artinya terhadap selisih nilai awal itu kita memiliki kembalian 5 juta rupiah nih, Bapak dan Ibu dari kita kan target 42 juta tadi ya. Sedangkan nilai akhirnya itu ketika di bulan ke-12 emas itu sudah 47 juta, maka kelebihannya 5 juta. Kalau kita coba masukkan ke pengurangan masa tabungan, maka kita hanya membutuhkan waktu 11 bulan saja gitu kan untuk mencapai 42 juta tadi gitu kan. Dan selisih terhadap nilai tabungan pun 2.600.000. Artinya ini profit kita ya, kelebihan dari uang yang kita belikan emas selama 1 tahun kita tabung itu akan akan memberikan kita kelebihan atau nilai profit mungkinnya sebesar 2.600.000 rupiah gitu kan. Dan ini perhitungan dasar sederhana saja gitu kan, di mana emas itu memang menjanjikan menjanjikan nilai-nilai intrinsik seperti ini Bapak dan Ibu. Seperti itu. Kemudian apa sih produk layanan atau yang bisa dihadirkan oleh Koperasi Konsumen Gani Mandiri Indonesia ini? Jadi mohon izin untuk melanjutkan ke beberapa hal yang dimiliki oleh Gani. Yang pertama, nah ini Gani Gold, ibadahku tabunganku. Jadi Gani telah melakukan riset and development untuk membuat sebuah produk emas. Kami beri nama Gani Gold dengan tagline tabungan ibadahku tabunganku dengan berat hanya 0,1 gram saja gitu kan. Karena kita berusaha menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab kebutuhan anggota gitu kan untuk sebuah sebuah produk emas, produk logam mulia yang jauh lebih terjangkau gitu kan. Karena mungkin tidak semua orang bisa membeli emas pada gramasi yang besar. 1 gram misalkan hari ini bahkan sudah 1,5 juta ya. Karena ada emas itu sangat sensitif sekali terhadap ke keadaan geopolitik nasional internasional gitu kan. Beberapa hari lalu kita mengetahui ya terjadi krisis atau apa ketegangan di daerah Timur Tengah lagi gitu kan. Nah, itu sangat ngaruh gitu kan. Sehingga hari ini 1 gram emas sudah 1,5 juta sebetulnya. Kemarin itu kita rilis harga di 1.510.000 untuk gramasi 1 gram gitu kan. Ini kan agak memberatkan untuk beberapa orang yang mungkin secara ekonomi eh, masih belum mampu nih untuk 1 gram gitu kan. Nah, ini adalah produk dari Gani Gold sendiri. Kita merilis produk dengan harga hanya 170 ribuan untuk dapat 0,1 gram emas. Ini yang mana bisa ditabung nih, bisa dikumpulkan ketika sudah mencapai 10 keping, bisa ditukarkan ke emas yang besar atau hanya bisa disimpan saja dengan keping 0,1 gram tadi. Seperti itu. Nanti di akhir mungkin kita akan tunjukkan produknya. Kemudian selain yang klasik tadi, kita pun ada yang X series nih, Bapak dan Ibu. Jadi X series ini adalah sub brand kita, di mana kita itu punya eh, logam mulia untuk kita istilahnya bisa bisa dikolaborasikan atau bisa di custom lah ya, bisa dikustomisasi dengan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak dan Ibu nih. Jadi kita pernah bikin ini untuk yang paling kiri ini tabungan sekolah untuk Yayasan Asalam untuk di SMA-nya ya ini ada tabungan logam mulia. Jadi para murid ini bisa beli emas untuk medium tabungannya. Kemudian kita pun pernah support di Hari UMKM Nasional
Dan kita pun yang paling kanan ini ada Haji Gold ya, 0,1 gram ini sebetulnya. Ini punya koperasi yang KBHC ya Pak Amdan ya. Jadi X-Series ini Gani Gold dengan kepingan 0,1 gram dengan brand Anda sendiri dan untuk kebutuhan Anda sendiri gitu. Jadi bisa digunakan untuk tujuan apapun, hanya untuk tabungan bisa, untuk eh, souvenir pun bisa gitu X-Series ini. Jadi dengan brand sendiri misalkan koperasi Bapak dan Ibu mau bikin brand untuk souvenir, nah itu bisa kita bikin X-Series. Kita sudah tidak ada brand gantinya lagi nanti, tapi brand Bapak Ibu sendiri gitu kan. Atau bisa buat tabungan atau untuk diperjualbelikan di lingkungan dan di anggota, ini juga bisa. Gani Gold ini bisa diperjualbelikan dan ada bisnis modelnya juga sendiri gitu kan. Ada skema bisnisnya sendiri lah gitu. Nah, Gani Gold ini tidak dibuat dengan asal-asalan ya, Pak dan Ibu. Tapi kita juga cantumkan beberapa inovasi di dalamnya. Nah, pada bagian belakang Gani Gold ini ada unique QR code dan serial number. Ini yang mana setiap keping Gani Gold yang kita produksi ini, dia punya identitasnya dia sendiri. Punya nomor serinya sendiri, punya QR-nya sendiri. Ini berbeda di antara satu dan yang lainnya gitu. QR-nya pasti beda, serial number-nya pasti beda, dan ada identitasnya sendiri nih. Jadi ada AECT itu serial numbernya, kemudian ada kontennya nah Fine Gold gitu kan, spesifikasinya lah istilahnya gitu. Nah, Fine Gold ini Bapak dan Ibu adalah kualitas atau standar logam mulia terbaik eh, di dunia hari ini secara internasional itu di kadar 9x4, di sini adanya purity 9999 gitu. Nah, itu artinya kadar terbaik hari ini di dunia, di mana Antam sekalipun atau mungkin merek-merek luar sekalipun ya seperti ini kadar terbaiknya gitu kan, tidak sampai 100%, jadi 99,99% lah gitu si murninya tuh, seperti itu. Nah, selain sematan berupa serial number dan QR tadi gitu kan, Geni Gold pun telah dibekali dengan ini sistem security bernama Q-Shield System kita namakan. Dimana kalau QR-nya di-scan ini nanti akan muncul identitas dari mahasiswa sendiri, nanti bisa dicocokkan. Kalau cocok berarti asli, kalau tidak cocok berarti wah ini ada kemungkinan palsu nih gitu kan. Jadi Gani Gold ini memiliki anti counterfeit berupa sistem yang kita beri nama Q-Shield System di Gani Gold ini. Nanti semuanya sama, untuk yang souvenir sekalipun kita akan buatkan. Bahkan yang souvenir itu nanti akan muncul istilahnya identitas yang customnya, yang souvenirnya, siapa nih yang bikinnya gitu kan. Seperti itu. Bahkan nanti ada artwork di dalamnya juga gitu. Nah, kemudian setelah yang Gani Gold, kita juga punya logam mulia Antam nih, Bapak dan Ibu. Karena kita tadi sudah show juga ya di opening ada logam mulia Antam ini, atau bahkan Gani Gold sendiri pun sebetulnya cocok sekali gitu kan. Tapi kita akan coba bahas di logam mulia Antam karena ini untuk beberapa koperasi, untuk beberapa kebutuhan ini lebih cocok menggunakan logam mulia Antam nih, kurang cocok menggunakan Gani Gold misalkan. Tapi pengen pakai logam mulia Antam, kita juga menyediakan. Jadi pada dasarnya sama ya, tadi tabungan dan pembiayaan. Bagaimana sih skema bisnis tabungan dan pembiayaan untuk ruang lingkup koperasi sendiri gitu. Jadi yang kita gunakan tadi betul adalah Mas Antam, Mas terbaik untuk Bapak dan Ibu yang barangkali belum tahu Antam, nanti mungkin bisa diceritakan ya, atau bisa ditanyakan di tanya jawab. Nah, jadi Gani itu dalam dalam proses bisnisnya itu mengembangkan sebuah bisnis model dengan koperasi-koperasi. Artinya Gani itu sebetulnya hanya punya pakem di eh, produknya saja, fisiknya gitu kan. Sedangkan di bisnis modelnya itu kita sangat fleksibel sekali. Jadi untuk tujuan tabungan dan pembiayaan pada utamanya, Gani itu siap untuk membangun bisnis model dengan koperasi manapun. Jadi Gani hari ini alhamdulillah telah bekerja sama, telah melakukan MOU atau PKS dengan beberapa koperasi, dan kita bangun bisnis modelnya dari nol bareng-bareng gitu. Jadi kita akan coba table talk, kita ngobrol dengan para pengurus, dengan pimpinan-pimpinan koperasinya itu bagaimana sih sebuah bisnis model yang diinginkan gitu kan. Kita akan sesuaikan, kita akan adjust, kita akan adaptasi ke kebutuhan setiap koperasi yang kita temui itu untuk kita bedah bisnis model yang diinginkan gitu. Bahkan bisnis model ini pun tidak kaku, bisa melibatkan pihak ketiga. Contohnya ada beberapa koperasi yang bekerja sama dengan bank juga sebagai pihak ketiganya.
di bisnis model dengan format pembiayaan gitu kan. Karena tidak semua koperasi punya aset. Kemudian bagaimana nih kalau saya pengen pembiayaan? Nah, maka kita akan rangkul bank syariah sebagai pihak ketiga dari model bisnis yang kita jalankan nih, Bapak dan Ibu gitu kan. Jadi terus bisnisnya kayak gimana nih gitu kan? Kalau misalnya sangat fleksibel seperti ini gitu kan. Intinya itu sebagai contoh kita ada kerjasama dengan KOBHC tadi kan sudah bikin emas custom juga dengan merek KOBHC itu sendiri yang Haji Gold tadi. Nah, KOBHC sendiri pun kita beli logam mulia antam, membangun bisnis dengan instrumen barangnya itu produknya itu logam mulia antam gitu kan. Jadi KOBHC ini memberikan opsi kepada para jamaah haji untuk pelunasan biaya haji itu dengan instrumen logam mulia. Jadi bisa nabung dulu nih, bisa nabung dulu logam mulianya untuk kemudian digunakan emasnya ini di kemudian hari sebagai medium pelunasan lah ya, nanti dijual kemudian digunakan untuk pelunasan biaya haji gitu. Karena banyak sekali orang yang gagal berangkat haji karena tidak menyiapkan uangnya gitu kan. Karena kaget gitu kan, loh saya pas daftar perasaan 30 juta kok sekarang jadi 60 juta gitu kan. Sehingga gagal berangkat karena kekurangan uang tadi gitu. Nah, mengantisipasi hal tersebut kita coba tawarkan solusi menggunakan emas sih. Karena kan nilainya yang tadi terus terus naik ya. Yang tadinya mungkin hanya butuh yang tadinya mungkin butuh 100 gram untuk pelunasan, mungkin pada kenyataannya hanya butuh 30-40 gram untuk pelunasan biaya haji gitu. Seperti itu. Jadi apabila Bapak dan Ibu eh, berminat untuk melakukan untuk melakukan bisnis logam mulia, jadi Gani sangat terbuka sekali untuk melakukan pengkajian. Jadi kita nanti jadwalkan pertemuan nanti bersama bersama Gakopsyah pun nanti kita akan lakukan pendampingan ya kepada koperasi-koperasi rekanan atau binaan gitu. Kita nanti coba dampingi untuk kita bangunkan sebuah bisnis model nih bersama dengan Gakopsyah juga. Nah, kemudian apa sih layanan dari Gani kalau misalkan Gani hanya menawarkan dua produk tadi gitu kan. Gani sebagai koperasi yang kolaboratif dan inovatif untuk wilayah di Bandung Raya dan sekitarnya, kami menawarkan layanan antar gratis nih untuk barang. Jadi eh, misalkan Bapak dan Ibu nih domisili koperasinya nggak jauh dari atau di sekitaran Bandung Raya ya, maka kita akan berikan layanan antar gratis kalau belanja ke Gani. Ini free ongkir, kita tidak akan tarik shopper pun gitu. Kemudian untuk sistem tata kelola bisnis pun kita sediakan. Jadi Gani hal ini alhamdulillah memiliki tim IT sendiri nih Bapak dan Ibu. Setiap dari apa bisnis bisnis model apapun yang kita bangun, kita biasanya suguhkan sistem tata kelola bisnis sesederhana apapun kita pasti buatkan untuk fasilitas kepada koperasi-koperasi yang bekerja sama dengan Gani gitu kan. Jadi bukan hanya bisnis modelnya yang kita bangunkan, tapi sistem tata kelolanya pun pada dasarnya kita bangunkan gitu. Karena kita sudah memiliki sistem tata kelola kita sendiri yang itu istilahnya kita tinggal modifikasi sedikit, kita sesuaikan dengan kebutuhan koperasi Bapak dan Ibu gitu semua. Dan itu juga kita akan lakukan support pemasaran dan maintain nih. Eh, Contoh yang seperti hari ini kita lakukan, misalnya kita diundang ke Kopsya untuk melakukan talk show seperti ini, maka kita akan penuhi jadwalnya. Apabila memungkinkan, kita akan support gitu kan. Atau misalkan eh, ada jadwal rutin nih gitu kan untuk pertemuan di koperasi gitu kan kepada para anggota, kepada para konsumennya gitu kan. Kita pun sama akan support untuk datang, untuk memberikan pemaparan, untuk hanya sekedar sharing-sharing gitu kan. Kita akan terus support pemasaran dan maintain dari rekanan-rekanan usaha atau bisnis Gani sendiri gitu. Mungkin seperti itu saja Bapak dan Ibu panjang lebarnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, slide-nya saya sederhanakan, saya pendekkan sekali. Nanti biar mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab yang mungkin bisa lebih menarik ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pengen disampaikan nih, ada yang pengen dipertanyakan. Insya Allah nanti kami dari Koperasi Gani bersedia untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang Bapak Ibu miliki hari ini. Jadi mari kita bersama tumbuh dan berkembang bersama Gani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gorbi yang telah menyampaikan materinya. Mangga
teman-teman, jika ada yang ingin bertanya atau mendapat tambahan informasi terkait dengan peluang untuk investasi logam mulia di masing-masing koperasi, atau mungkin ingin tanya-tanya dulu, silakan. Siapa tahu ini jadi terobosan baru lah bagi koperasi untuk bisa menjalankan investasi logam mulia yang mungkin selama ini sama-sama kita sudah tahu bahwa logam mulia itu memang alat investasi yang paling pas, cuman memang kita nggak tahu gimana mulainya gitu. Nah, maka jika ada yang ingin bertanya silakan bisa raise hand atau silakan. Assalamualaikum Pak Lutfi. Pak Iman, simpati Mohon izin Pak Lutfi, Manullah dari Simpati. Bogor ya Pak? Ya betul. Imanullah Pak, Imanullah. Mangga Pak Iman, silakan Pak Iman. Ya terima kasih Pak Lutfi. Saya senang sekali bisa bergabung dengan forum ini. Kebetulan tahun ini kita punya program unggulan yaitu masalah logam mulia. Nah, saya tertarik dengan penjelasannya Pak Gorbi, terutama masalah bisnis modelnya dan sebagainya. Karena saat ini kami hanya mengembangkan 2 bisnis model. Satu yaitu bisnis model pinjaman logam mulia, yaitu untuk investasi anggota. Terus yang kedua, kita juga memotivasi tabungan anggota yang sudah berumur 3 tahun ke atas, kita motivasi untuk mengalihkan ke logam mulia. Cuma terus terang kami saat ini masih terkendala dengan cara mengkomunikasikan ke anggota, Pak. Jadi edukasi ke anggota itu bagi kami masih jadi hambatan dan kami juga masih punya kendala bagaimana menjelaskan secara gamblang ke anggota bahwa yang kita sampaikan adalah untuk kepentingan mereka gitu, Pak. Nah, ini dengan presentasi Pak Gorbi tadi sedikit bisa memberikan gambaran ke saya. Oh, ternyata runtutannya kayak gini. Nah, ini saya mau nanti apakah boleh mendapatkan rekaman dari talkshow ini? Kalau boleh, nanti akan mohon izin dulu sebelumnya Pak Gorbi dan Pak Lutfi, yaitu kalau boleh diizinkan dapatkan rekaman video talkshow ini, nanti akan coba saya pasang di videotron kami di ruang tunggu anggota pada saat mereka menunggu untuk antrian pelayanan, mereka bisa mendengarkan penjelasan tentang logam mulia ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tertarik dengan penawaran Pak Gorbi, yaitu ada kerjasama dengan Gani. Insya Allah nanti minta kontak personnya Pak. Insya Allah akan kita undang ke tempat kita untuk kita bagaimana menjalin kerjasama tentang logam mulia ini, Pak. Karena tadi Pak Gorbi jelaskan ada bisnis model yang bisa dikerjasamakan dengan koperasi. Itu yang bagi kami menarik nanti untuk datang di tempat kita. Itu aja mungkin Pak Lutfi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu atau mau langsung dijawab, Pak Gorbi? Boleh Pak Lutfi, kita ngikut aja ini bagaimana biasanya. Mangga mungkin bisa langsung dijawab, Pak Gorbi. Oke, siap. Terima kasih tadi dari Pak ini ya, Pak Iman ya, dari KSP Simpati Puspa Negara gitu. Jadi sebelumnya tadi kan kami menyampaikan bahwa selama 13 tahun kami terus telah berada di bisnis logam mulia ini gitu. Jadi kalau Ganinya sendiri sebetulnya berdiri sejak 2017 karena Gani ini kan koperasi karyawan dari sebuah PT, namanya itu PT Gema Mandiri Indonesia, atau kita punya komunitas namanya itu GMI Club gitu kan, di mana di dalamnya itu berisikan anggota para pecinta, para penabung, para pemilik logam mulia se-Indonesia itu gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu, selama 13 tahun sepak terjang kami di dunia logam mulia, yang paling susah itu bukan jualannya sebetulnya. Yang paling susah itu adalah edukasinya.
memaparkannya, menyampaikan pemahaman mengenai logam mulia ini gitu kan. Ini yang sulit memang gitu kan. Wajar maka ketika tadi Pak Imam ini gimana ya cara menyampaikannya, bagaimana ya cara memulainya gitu. Beberapa rekanan bisnis Gani atau di PT kami pun sama seperti itu. Kami tertarik dengan logam mulia, kami pengen bisnis emas gitu kan. Cuman Kang gimana ya caranya, gimana cara mulainya gitu kan. Atau bagaimana cara menyebarluaskannya ke masyarakat gitu kan. Karena logam mulia ini lebih ke gaya hidup daripada ke barang guna pakai gitu kan. Bagaimana sih cara menularkan kebiasaan baik dengan logam mulia ini. Nah, memang itu yang paling sulit Pak gitu kan, tidak mudah gitu kan. Salah satu hambatan terbesar dalam bisnis logam mulia adalah edukasinya. Karena jualannya gampang sebetulnya. Kalau misalkan seseorang sudah memiliki gaya hidup terhadap logam mulia itu nggak usah ditawarin lah istilahnya. Itu kita tinggal tinggal standby aja, beli sendiri gitu kan. Kita diemin aja bisa 10-15 kilo penjualan per bulan gitu kan di logam mulia ini. Karena yang susah itu edukasinya betul sebetulnya gitu kan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, mungkin saya akan dibantu oleh teman saya. Jadi di sini ada Kang Firman ya, boleh diperkenalkan diri Kang Firman. Jadi Kang Ya, Firman ini tim marketing dari Koperasi Gani Gani Mandiri Indonesia. Ini mungkin untuk sesi tanya jawab bisa dibantu Kang Firman ya. siap Kang Gorbi. Terima kasih banyak. Siap. Se- Boleh lanjut. sebelum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Salam. Bapak semua, Bapak Ibu semua, nama saya Firman. Saya di sini sebagai tim marketing dari Koperasi Gani. Jadi, selama kita membangun gitu ya, kita bekerja sama dengan beberapa koperasi juga gitu. Iya, logam mulia. Eh, Untuk edukasi ini apa? Karena memang betul tadi kan pasti ada kesulitan gitu ya untuk mengkomunikasikan bagaimana manfaat logam mulia ini ke anggota, ke masyarakat gitu. Nah, di sini gitu kami gitu Koperasi Gani Mandiri Indonesia hadir memang sebagai Kalau Pak Lutfi sarana itu untuk Bakopda, kolaborasi, sebagai untuk kayak sarana kolaborasi gitu. Eriknya Jadi untuk edukasi ke depannya, untuk Pak Imam. koperasi-koperasi yang kerjasama dengan kami, itu nanti kita akan bantu untuk mengedukasi anggota koperasinya gitu. Dan nanti pun untuk ke depannya yang bekerja sama dengan kita, insya Allah kita akan siapkan materi presentasi yang paling ideal, yang mudah dicerna oleh anggota atau oleh masyarakat. Seperti itu mungkin Pak. Jadi insya Allah misalkan kalau nanti ketika kita diundang ke koperasi Bapak Ibu sekalian gitu ya, nanti kita akan bicarakan eh, benefit-benefit apa saja yang ketika koperasi Bapak Ibu sekalian kolaborasi dengan koperasi Gani seperti itu. Oke, terima kasih Kang Rendra ya. Ini kayaknya dulu pernah ketemu saya di Gumilang Betul Regency Pak, ya. betul Pak. Alhamdulillah, Dan, Pak Lutfi masih ingat Pak. dan itu awalnya kita bisa kontak nih, terus kayak kontak Pak Hamdan Iya, dan seterusnya. iya Masya Allah Pak. Alhamdulillah Pak Iman, insya Allah untuk rekaman kegiatan ini, insya Allah nanti kita akan upload di YouTube ya Kang Irfan ya. Kita akan upload di YouTube, nanti kita bisa di share linknya ya. Jadi supaya nanti kalaupun mau ditampilkan di Videotron di mana nih di Koperasi Pak Iman, mangga dipersilakan. Oke, saya pikir cukup jelas ya Pak Iman ya. Mungkin ya. ada teman-teman lain yang ingin masih ada yang kurang jelas atau mungkin ini biasanya kalau ini ada pertanyaan terkait apa terkait emas, mangga dipersilakan. Pak Lutfi dari saya barangkali. Mangga Pak Udin dari BMT Itkon Bandung ya. Silakan Pak Udin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga penjelasannya dari tim Koperasi Gani. To the point, yang pertama, ini saya tadi belum menangkap soal model bisnisnya ya. Jadi poinnya adalah eh, apa namanya, Koperasi Gani ini kan sebagai supplier emasnya saja kan, sebenarnya begitu ya. Kecuali sih misalnya ada 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 cara lain Gani, Koperasi Gani sebagai langsung bisa nyicil gitu ya lewat apa ya bahasanya mungkin
seperti channeling, kalau memungkinkan ya mohon dijelaskan juga. Kemudian yang kedua, ini konsep harganya seperti apa nih ya? Ini kan saya juga udah lihat nih di websitenya, ada spread sell and buy. Nah, kita dapat harganya yang mana? Ya, berbaginya seperti apalah, kira-kira seperti itu. Cuman saya melihat juga ada spread yang agak mencolok sekali ya. Saya apakah ini salah ketik atau memang demikian gitu. Misalnya ada harga emas yang spreadnya sampai 80% gitu. Ini kan orang mau investasi tapi dikumpulin setahun hilang 80%, simulasi yang tadi jadi tidak berlaku tuh Pak. Ya kalau emas mini spread 20% saya pikir make sense lah gitu. Tapi kalau lebih dari 50% agak aneh. Jadi investasi sampai ya harga emas sebutlah tadi 5 tahun bisa bisa naik rata-rata 10%, artinya begitu 5 tahun ya sama saja tuh hilang juga tuh duitnya. Itu, ini mohon penjelasannya. Terima kasih Pak, Mangga. Alhamdulillah, terima kasih Pak Udin ya pertanyaannya. Mungkin Mangga bisa dijawab nanti terkait dengan Ya. model bisnisnya. Apakah PT Gani memposisikan diri sebagai produsen emasnya atau bisa mencicil juga, itu satu. Lalu yang kedua terkait dengan split harganya tadi ya, karena kita menginginkan kalaupun yang dia beli yang kecil-kecil, akumulasinya juga nanti harganya juga cukup signifikan dengan kenaikannya. Tapi tadi yang Pak Udin maksudkan mungkin ketika split harga kecil dengan yang apa namanya yang lebih besar, gramasi yang lebih besar itu cukup jauh ya, maka ketika nanti disatukan juga ternyata tidak signifikan itunya ya, apa nih kenaikan nilainya, kira-kira seperti itu ya Pak Udin ya. Mangga mungkin dari Pak Betul. Gorbi silakan, atau yang lain ya, dari tim Ya. Gani ada yang bisa memberikan penjelasan, silakan. Ya, Pak Lutfi, saya izin menjawab, Pak Udin. Jadi untuk pola bisnis yang kita tawarkan, gitu ya, di sini posisi Gani sebagai supplier emas tadi betul untuk posisi pertama, dan posisi kedua kita pun sebagai produsen emas kecilnya, karena sekarang kita sudah mampu untuk memproduksi emas kecil sendiri, gitu ya. Nah, untuk pola bisnisnya seperti apa? Pola bisnisnya kita itu sangat apa ya namanya? Sangat terbuka sekali gitu ya. Beberapa koperasi yang bekerja sama dengan kita, yang berkolaborasi dengan kita sangat terbuka sekali pola bisnis apa yang mereka inginkan dan pola bisnis apa yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi untuk skema-skema apa namanya pola bisnisnya itu kita bisa aturable seperti itu ya. Nanti kita akan sediakan sistem yang apa yang paling ideal untuk kerjasama tersebut gitu. Dan untuk pricingnya pun tentunya nanti itu akan ada pricing spesial untuk para koperasi-koperasi yang bekerja sama dengan kita. Jadi untuk sederhananya, karena untuk sederhananya untuk emas itu memang dijual beli gitu, tapi ternyata kan ketika kita masuk ke sebuah koperasi atau ke sebuah apa ya ruang lingkup perusahaan, tentunya itu pasti ada beberapa skema-skema yang mereka butuhkan gitu ya untuk anggotanya. Seperti kita sudah kerjasama dengan koperasi Bandung Health Center gitu ya, di mana para anggotanya itu butuh untuk cicilan haji dan umroh. Maka kita akan buatkan skemanya dan model bisnisnya seperti apa gitu, yang paling ideal seperti itu. Jadi untuk koperasi Itcon sendiri gitu ya, Pak Udin, jika insya Allah kita ke depannya bisa berkolaborasi, maka kita akan sangat terbuka. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut pola bisnisnya itu yang paling dibutuhkan atau yang paling dibutuhkan oleh para anggota koperasi Itcon itu seperti apa. Nanti kita akan buatkan model bisnisnya gitu, seperti itu. Nah, lalu untuk pricing tadi mungkin ada sedikit kesalahan input, betul, karena 80% untuk potongan logam mulia itu memang sangat besar gitu ya. Itu di website kita memang belum terupdate. Jadi mohon maaf untuk itu. Nah, untuk spreadnya, untuk pertama kita berbicara spread harga dulu ya Pak ya. Untuk Antam sendiri Pak, untuk produk Antam ini di luaran sana gitu ya, di luaran sana
Kan untuk Antam ini kita bisa dapatkan dimanapun juga ya. Apalagi sekarang sudah zamannya marketplace gitu. Bahkan masyarakat sudah bisa dengan mudah menemukan di marketplace gitu. Nah, tapi ketika kita membeli di luar sana itu rata-rata untuk spread antara beli dan jual itu ada di 15% gitu. Dan untuk di Antam sendiri, ketika kita berbelanja langsung ke butiknya ya, ke produsennya langsung, itu kita akan dikenakan spread 12% gitu untuk per gramnya. Nah, alhamdulillah di sini Gani dengan experience kita di perusahaan PT GMI yang sudah 13 tahun ini, kita bisa memberikan spread buyback terbaik se-Indonesia. Insya Allah kita berikan potongan buyback 5% Pak, gitu antara beli dan jual. Jadi ketika sekarang kita beli di harga 1 juta, nanti ternyata emas naik di harga 2 juta katakanlah, itu tinggal dipotong 5%, maka itu yang akan didapatkan oleh si anggota koperasi atau masyarakat yang membeli ke kita seperti itu, dengan tidak akan dikenakan lagi untuk pajak karena pajak sudah ditanggung oleh Koperasi Gani, karena Koperasi Gani sebagai supplier resminya dari PT Antam. Yang pertama itu. Dan untuk mas kecilnya pun gitu ya, untuk mas kecilnya pun alhamdulillah kita bisa berkompetisi dengan mas kecil lainnya yang sudah lebih eksis terlebih dahulu gitu ya, seperti katakanlah Mini Gold atau misalkan EOA atau produksi-produksi emas kecil lainnya, karena memang betul tadi rata-rata di emas kecil itu ada potongan di angka 20%. Nah, untuk Gani dengan Gani Gold 0,1 itu kita bisa memberikan potongan buyback di spread 15%-an. Nah, ada pertanyaan lanjutan tadi dari Pak Udin bahwa bagaimana sharing profitnya antara Koperasi Gani dan koperasi-koperasi yang bekerja sama dengan kita. Pastinya akan ada harga-harga khusus, Pak. Antara yang kita update dan yang Bapak update nanti mungkin kita akan sama, Pak. Kita di sini tidak ingin bersaing, tidak ingin ada kompetisi harga. Jadi harga yang kita update di website kita itu nanti untuk koperasi-koperasi yang bekerja sama dengan kita itu akan mendapatkan harga-harga khusus gitu ya. Sehingga kita untuk update-nya itu pasti bisa diselaraskan. Tapi jika ternyata misalkan dari koperasi Bapak Ibu sekalian ingin mengambil margin yang lebih tinggi dari kita gitu ya, ingin memberikan markup, ya itu kita kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi untuk harga itu kita memberikan keleluasaan lah seperti itu. Tapi tentunya untuk margin-marginnya berapa nanti kita akan bicarakan lebih lanjut jika memang kedepannya kita ingin berkolaborasi. Seperti itu mungkin Pak Lutfi, Pak Udin dari saya. Mangga, Pak Udin, apakah sudah cukup jelas, Pak Udin? Oke, jelas. Ya, Ya, terima kasih. alhamdulillah kalau salah ngetik, ya alhamdulillah. Sangat benar. Ya, 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 ya. Ya. Biasa masih pagi mungkin admin kita Pak masih belum ini Pak. Terima kasih sudah Siap, siap. diingatkan. Mangga, teman-teman yang lain. Mungkin lanjutan Pak. Ya. Oh ya, mangga silakan Pak Udin. Satu nih, ada kalau kita mau apa tuh disebutnya tuh white label lah. Itu minimal berapa ya kita boleh apa kita pesannya, misalnya mini gold series gitu, Betul. minimal berapa gram kita pesan atau berapa keping gitu. Siap. Alhamdulillah Pak, kita ini Koperasi Gani kita sudah punya mesin sendiri sehingga kita sudah bisa memproduksi memang benar-benar secara mandiri gitu ya Pak ya. Nah, dengan kemampuan kemandirian kita untuk produksi itu, jadi untuk MOQ pemesanan di emas kecil ini memang alhamdulillah kita sekarang bisa memberikan MOQ terendah untuk memproduksi emas kecil. Dengan produksi 50 piece saja Bapak sudah bisa white label ke kita Pak. Tidak akan menemukan di emas kecil lainnya Pak. 50 piece ya, Kang? 50 piece Pak, 50 piece sudah bisa white label. Ayo untuk operasi kita berikan MOQ yang sangat spesial Pak. 50 piece dengan jenis yang sama ya? Dengan kepingan dan jenis yang sama 0,1 Dengan jenis yang betul Pak. Betul Pak. Ya, seperti ini contohnya ya. Ini yang tadi, aduh mana nih? Yang Haji Gold. Ini Haji memang Gold. ini barang jadinya ya. Ini kemasan kita bisa dilihat ya.
strukturnya solid, kita bengkok-bengkokan pun ini dia tidak rusak ya, tidak patah, tidak pecah gitu. Seperti ini. Ini untuk yang klasiknya pun kita ada. Ini ada, aduh mana ya? Nah ini ada, loh hilang. Nah ini ada emasnya nih. Itu pun sama, mau kita bengkokkan gimana gimana ini kuat strukturnya. Kita pakai PVC yang kuat sekali ini. Salah satu yang terbaik lah di kelasnya untuk emas kecil ya ini. Nanti boleh kalau misalkan berminat, nanti kita bisa kirim sampel atau kita bisa perlihatkan fisik aslinya Pak ya. Siap. Itu saya pikir menarik untuk souvenir mungkin ya teman-teman yang mungkin kalau RAT mau pakai souvenir seperti itu cukup menarik juga gitu loh. Atau mungkin untuk Iya betul. Kita juga ada Pak relasi-relasi. waktu tahun kemarin ya kita RAT pakai souvenir gani. Aduh maaf Pak tadi memotong, saya kira udah berhenti. Jadi dan tadi pun untuk menambahkan sedikit dari pertanyaan Pak Udin tadi. Kemudian tadi di website Gani ada yang 80% sampai potongannya itu benar ada Pak. Itu ada juga yang nggak typo sebetulnya. Jadi untuk emas yang 0,001 gram yang souvenir itu memang potongannya di 80% karena lebih mahal kemasannya daripada emasnya sebetulnya. Karena tujuannya tadi yang kecil itu memang nggak bisa sebagai media investasi Pak. Jadi minimal itu di 0,1 gram lah. Itu masih masih oke lah kita tabung, kita investasi di 0,1 gram. Tapi di bawah itu ini udah nggak make sense. Makanya eh, kita peruntukkan hanya untuk souvenir saja, hanya untuk jual beli merchandise saja. Ada emasnya, dan emasnya pun memang tidak bisa diharapkan sebagai tabungan atau investasi ya, karena kan secara nilainya sendiri 0,001 gram itu dirupiahkan nilai emasnya palingnya seribuan lah, 1.500 rupiah lah gitu kan. Artinya kan terlalu kecil ya. Maka dari itu spread atau potongan buybacknya pun besar karena lebih mahal dari si kartunya daripada emasnya gitu kan. Tapi memang cocok sekali untuk apa namanya untuk souvenir. Bahkan kita bikin gantungan kunci juga bisa Pak seperti ini. Ini gantungan kunci, ini kita bikin dari kartu itu ada emasnya juga. Ini di sini ada emasnya sama gitu. Dan untuk antamnya pun ada Pak ini mulai dari 1 sampai 100 gram Gani ready ya siap. Seperti itu sih mungkin Pak. Nah, jadi untuk yang kecil itu memang tidak disarankan untuk tabungan untuk investasi karena nggak mungkin ya. Jadi emas itu Pak semakin jauh, semakin kecil gramasinya, maka akan semakin tebal spread buybacknya gitu kan. Nah, tapi untuk khusus yang Antam di Gani itu sama saja. Mau yang 1 gram, mau yang 100 gram, potongannya sama di 5% saja gitu seperti itu. Nah, untuk yang emas kecilnya itu memang fluktuatif tergantung dari besaran si emasnya sendiri. Seperti itu. Atau nuhun. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Gorbi ya, cukup jelas memang ya. Jadi dan make sense lah, logis ya. Jadi untuk gramasi yang kecil yang 0,0, dan setara 1000-an rupiah itu memang bisa jadi untuk coveringnya yang lebih mahal daripada nilai emasnya sendiri. Jadi spreadnya memang sampai bisa 80% itu ya. Mangga, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Mungkin dari Bogor, yang lain Pak Haji Dudin dari BMT itu. Pak Dudin dari Kopsah Hidmatul Ummah Bogor, atau mungkin yang lain, silakan. Atau mungkin sesepuh kita dari Pak Asep Sudrajat, mungkin ada pertanyaan, silakan Pak Haji Asep. Oh, lagi di jalan. Atau dari Pak Budi ini, Pak Budi Banjar ini teh, Al-Uswah. Oh, jangan-jangan lagi sidang DPRD kali. Silakan, silakan yang mau ada pertanyaan, silakan. Atau mungkin Pak Ustadz Iwan dari BMT Mitra Cimahi, atau ada pertanyaan, silakan. Menyimak dulu, Pak.
Nyimak dulu Tadi ya. terlambat masuknya. Tadi terlambat masuknya di masih ini. Teman-teman dari Cirebon, Kang Alisbi Hakim atau mungkin Teh siapa tadi ya? Dari Islamic Center ya, Teh Nur Amalia. Barangkali ada pertanyaan? Ya, jadi mungkin teman-teman ketika misalnya jamaah haji hari ini harus menabung dalam range waktu yang cukup lama, ya Jawa Barat rata-rata di atas 20 tahun ya. Saya pikir keberadaan koperasi untuk memfasilitasi anggota yang ingin menabung haji dan mendapat katakanlah nilai lindung yang aman, proteksi yang aman terhadap perubahan kurs, maka logam mulia ini bisa menjadi alat investasi, alat untuk menabung bagi anggota kita yang mungkin ingin menunaikan ibadah haji. Kalaulah hari ini mereka rata-rata yang sudah terdaftar, sudah punya seat itu sudah setor 25 juta, bayangkan kalau 25 juta itu dari awal diberiin emas, Pak. Maka nanti bisa jadi pada saatnya 20 tahun lagi, dia nggak perlu nambah-nambah lagi gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang mungkin patut kita pikirkan. Satu sisi memang ancaman terhadap menurunnya nilai rupiah, tapi di sisi lain dengan kehadiran investasi logam mulia ini, kita bisa membantu anggota yang ingin melaksanakan menyempurnakan rukun Islam dengan ibadah haji untuk bisa menabung, apakah itu untuk kebutuhan haji atau mungkin yang lebih pendek lagi jangkanya mungkin untuk kebutuhan umroh ya. Jadi proteksi nilai lah yang sebenarnya kita tawarkan kepada anggota agar biaya yang seharusnya mereka keluarkan itu bisa dihemat dari perlindungan terhadap menurunnya nilai mata uang rupiah kita. Kira-kira seperti itu ya. Maka mungkin dari Tadbirul Ummah Bogor atau dari Khairul Ummah Bogor ada yang ingin ditanyakan, silakan. Samping itu juga tadi kita mencatat penjelasan dari Pak Rayendra ya, bahwa split untuk buyback-nya di PT Gani itu selisih antara itu 5% ya dari pecahan gram mungkin yang mulai dari 0,1 ya Pak ya, mulai dari 0,1 hingga Yang nanti dimulai dari 1 gram sampai 100 gram kita potongannya 5%, Pak. Untuk ya dari produk 1 antamnya. gram, dari 1 gram, oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari Talaga, ini dari Majalengka Pak Hamdan ya. Ini satu-satunya koperasi yang hari ini ada di bawah pengawasan OJK, yang anggota Gakopsa yang di bawah pengawasan OJK. Jadi ketika sekarang koperasi baru mulai untuk diverifikasi, diawasi oleh Kementerian Koperasi atau OJK. Nah ini yang KJL KMS BMT Talaga Majalengka ini sudah sekian tahun diawasi oleh OJK perjalanannya. Mantap, open loop ya Pak? Open loop ini memang ini formatnya LKMS Pak, Lembaga Keuangan Mikro Pak. Jadi dia tapi tetap dalam barisan koperasi Pak. Alhamdulillah. Mungkin bisa pakai layanan pembiayaan emas kita Pak untuk KSP itu lebih cocoknya gitu. Iya. Jadi biasanya si koperasi kalau di bank kan ya naikin si apa disebutnya keuntungan profitnya itu sekitar 11%, naikin terus dijual ke anggotanya dan anggotanya bisa nyicil flat kalau mereka rada kurang nyaman dengan naik turunnya harga emas yang takut naik terus. Iya. Bisa seperti itu Pak. Dibiayai baik oleh koperasi sendiri. Kalau KSP itu mungkin karena udah dari dulu oleh OJK, berarti kan mungkin modalnya asetnya juga udah banyak kali ya Pak ya. Iya. Dan si asetnya mungkin bisa dialihkan ke logam mulia, nanti
aset-aset tersebut juga bisa diputarkan ke dalam bisnis, profitnya ditabungkan lagi ke logam mulia, dan mungkin bisa seperti itu seterusnya, dan mungkin SAU-nya nggak jadi tambahan naik karena ada unit usaha baru ya Pak. Tapi nilainya terlindungi ya Pak. Ya, insya Allah seperti itu kalau yang sudah berjalan. Oke. Maka Bapak-Bapak Ibu yang lain ada yang kurang jelas silahkan disampaikan. Pak Agus, BMT Barah Bandung, mungkin ada yang ditanyakan, silakan Pak Agus. Ya, menyimak aja dulu. Kalau telat tadi masuknya. Oh iya. Kang Alisbi, BMT Mambaul Ulum Cirebon. Barangkali ada pertanyaan? Nyimak dulu aja Pak Lutfi. Oke, monitor. Dari Talaga itu siapa yang ikut ya? Kang Iyut atau Pak Dadan? Kang Iyut. Kira ada pertanyaan Kang Iyut? Kalau oh ya, bukan ke pertanyaan sih, cuman nanti ini tadi menarik untuk souvenir HT kayak gitu. Mungkin nanti saya inikan dulu ke pengurus yang lain. Oke, siap. Jadi Talaga mungkin untuk souvenir ya, nanti kalau itu mungkin bisa nanti diitukan ya, disampaikan ke pengurusnya dulu ya. Ya betul. Karena nanti untuk souvenir, misalkan untuk RAT atau ke bisnisnya nanti saya sampaikan ke pengurus yang lain, ke pengawas. Nah, nanti kalau gimana mungkin bisa langsung menghubungi gitu. Siap. Oke, jadi itu juga jadi bahan sosialisasi awal ya sebenarnya ya. Ini Ya, ditujukan yang kecil gramasi, kalau yang lebih besar dan seterusnya tadi mungkin bisa merangkum informasi yang disampaikan oleh Pak Rayendra tadi ya. Ya betul Pak. Oke, siap. Terima kasih Kang Iyut. Dari Tadbirul Ummah Monitor Dramaga Bogor. Atau dari Luwiliang Hikmatul Ummah. Ada yang ingin ditanyakan? Atau dari Pak Udin, masih ada yang perlu ditanyakan Pak Udin? Cukup. Cukup ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita pada kesempatan ini sesungguhnya kita sedang berusaha untuk mencarilah model-model yang katakanlah bagaimanapun juga koperasi itu punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Bahasanya tadi Kang Pak Gorbi itu prospernya, prosperity anggota. Dan ini kita bisa menjadikan investasi logam mulia ini sebagai salah satu dari sekian banyak tools yang bisa digunakan oleh koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan melalui mungkin kedepannya nanti bagi teman-teman yang ingin bermitra dengan koperasi Gani, tentu Gani dengan senang hati akan menyambut peluang tersebut, karena bagaimanapun juga sebagai sesama koperasi kita harus terus berkolaborasi untuk menciptakan barisan yang kuat dari gerakan koperasi kita ini. Ya, mungkin dari Subang ini bergabung hari ini BMT Nahdlatul ini agak ya, Muamalat NU ya. Ibu Eva, ada yang ingin ditanyakan Bu Eva? Oke ya, saya pikir
itu cukup jelas dari Walau udah hari Jumat harus segera. apa namanya, cukup jelas penjelasan dari bapak-bapak dari tim Koperasi Gani, mulai dari Pak Gorbi, Pak Rayendra, dan tadi terakhir dari Pak Hamdan. Saya pikir cukup memperjelas ya. Jadi kalaupun teman-teman ada model pembiayaan terkait logam mulia, nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke Pak tim dari Koperasi Gani. Kemudian kalau mungkin perlu sosialisasi, bantuan sosialisasi terkait logam mulia, itu juga nanti insya Allah seperti yang tadi Kang Rayendra sampaikan, nanti mungkin bisa berkomunikasi sehingga bisa mendapatkan materi-materi yang relevan lah untuk sosialisasi terkait dengan logam mulia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan tim dari PT Gani untuk berbagi informasi kepada kami dari Jaringan Koperasi Syariah Jawa Barat dan mitranya. Sebelum itu, saya ingin menginformasikan, insya Allah dalam hari Selasa dan Rabu pekan depan, Gakopsa Jabar akan mengadakan workshop tentang strategi pengikatan pembiayaan dengan memperhitungkan risiko koperasi simpan pinjam. Jadi ini workshop yang akan berbicara tentang bagaimana penguatan pengikatan pembiayaan agar resiko-resiko yang selama ini sering terjadi akibat wan prestasi dalam pembiayaan itu bisa diminimalisir. Kita akan menghadirkan pembicaranya Bapak Zamzam Akbil Rozikin. Beliau seorang lawyer dan praktisi hukum syariah. Juga hari ini beliau masih menangani tuntutan di Mahkamah Konstitusi ya, judicial review terkait dengan katakanlah hak monopoli yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat untuk penyaluran zakat. Jadi beliau juga seorang praktisi ya, praktisi yang sering beracara di pengadilan, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di pengadilan negeri serta pengadilan agama terkait hal-hal yang berhubungan dengan urusan muamalah ini. Jadi kami insya Allah dengan narasumber yang qualified ini, kami akan mendorong teman-teman meningkatkan kapasitas terkait pengikatan pembiayaan. Insya Allah pelaksanaannya tanggal 15 hari Selasa dan Rabu pekan depan. Alhamdulillah telah terdaftar sejumlah peserta, tapi masih ada seat yang bisa dipergunakan bagi yang berminat. Kami mengundang untuk bisa berpartisipasi untuk meningkatkan kapasitas tim pembiayaan di masing-masing lembaga. Insya Allah kita akan bertemu dalam acara tersebut di hari Selasa dan Rabu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir itu acara kita hari ini. Terakhir, last but not least, untuk yang masih hadir di sini, saya harapkan bisa on cam dulu untuk diabadikan oleh Kang Irfan. Untuk harap bisa mengaktifkan kameranya dari Khairul Ummah, dari Tadbirul Ummah, dari bisa Pak Irfan udah kelihatan semuanya. Pak Haji Nudin, Bu Eva, Pak Iman, Pak Imanullah, Pak Ohan, maka silakan diaktifkan kameranya. Kita akan membuat dokumentasi dulu. Pak Agus, alhamdulillah sudah. Pak Ummah sudah ada. Pak Imanullah belum. Teh Nur sudah on cam. Kang Abi, Alisbi Hakim. Ya, mungkin sedang ada keperluan. Silakan Kang Irfan di itu kan. Ya, alhamdulillah Kang Abi sudah keluar. Muncul. Ya, 1, 2, 3. Silakan lihat kameranya. Sekali lagi Kang Irfan. 1, 2, 3. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kita berharap ini bisa sekali lagi bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mudah-mudahan menjadi jalan baru lah
untuk kita koperasi bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Terima kasih Amin. Pak Hamdan dan rekan-rekan dari Koperasi Gani. Sama-sama, Pak. Insya Allah Jazakumullah kita khairan. mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu masuk untuk kerjasama kita yang menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Insyaallah semua berkah. peserta. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Mangga sama-sama Pak. Ya. Pak Agus nuhun Pak Agus. Sami-sami Pak Lutfi. Nuhun. Ibu Ros terima kasih Bu Ros. Izin map Ya, ya. mangga Pak, nuhun. Pak Iwan nuhun Pak Iwan. Sami-sami atur nuhun. Nuhun Pak Lutfi. Ya, pamit lah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ya.